Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Papa Daryl ya. Jadi di video kali ini gue akan coba berbagi informasi ya seputar GrabCar Airport. Jadi di video ini gue mau coba ngasih gambaran gitu ya. Kira-kira di tahun 2025 ini, kalau teman-teman ingin bergabung jadi driver GrabCar Airport, apakah masih menguntungkan atau sudah tidak menguntungkan atau mungkin impas. Ya, jadi gue akan coba jabarkan seperti apa keadaannya untuk saat ini. Terus juga gue akan coba sedikit jelaskan tentang vendor ya. Jadi vendor apa saja yang ada di GrabCar Airport Soekarno-Hatta ya. Dan sekedar informasi aja bahwa untuk saat ini ada sekitar 7 vendor yang menaungi GrabCar Airport. Nanti gue coba spill satu persatu lah apa aja vendornya. Nah, yang kedua itu gue akan spill tentang pendapatan di GrabCar Airport kayak gitu ya. Jadi gue akan spill pendapatan aplikasi Grab lah. Intinya kayak gitu. Selama bulan Januari atau bulan kemarin, tahun 2025. Gue akan spill khusus pendapatan aplikasi Grab aja gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang akan menilai sendiri seperti apa. Nah, terus juga yang ketiga, gue akan coba sedikit jelaskan tentang aturan mainnya ketika nanti teman-teman mau bergabung. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Oke, untuk itu tetap stay tune di video kali ini. Jangan di skip-skip karena banyak info menarik yang akan gue berikan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, jadi untuk yang pertama ini gue akan coba kasih tahu gitu ya tentang vendor apa aja yang available atau yang tersedia di GrabCar Airport Soekarno-Hatta gitu ya. Jadi tadi udah gue kasih tahu bahwa saat ini gitu ya GrabCar Airport itu dinaungi oleh 7 vendor ya. Ada 7 vendor nih. Yang pertama itu ada Inkopol ya. Inkopol itu Induk Koperasi Polisi ya. Jadi memang dari awal itu kan Grab itu dinaungi sama koperasi dari Inkopol. Nah, di airport pun juga sama kayak gitu. Nah, kalau Inkopol itu kantornya itu kantor pusatnya, kalau teman-teman nanti mau daftar itu ada di Jalan Tambak kalau nggak salah, di daerah Manggarai. Kalau bingung di searching aja alamatnya. Kalau untuk masalah registrasinya teman-teman bisa langsung googling aja gitu ya, atau tanya-tanya langsung mana Inkopol gitu, karena gue juga kurang paham gitu ya. Karena di sini gue cuma mau spill nama-nama vendor apa aja yang tersedia kayak gitu, tidak lebih dalam masalah registrasinya. Oke. Nah, yang kedua itu vendor PT 107 atau Abinaya atau tempat gue gitu ya, atau vendor gue gitu kan. Nah, vendor PT 107 itu kantornya ada di Jalan Benda, tepatnya di belakang Hotel Pop ya. Nah, kalau teman-teman mau tahu seperti apa kantornya gitu ya, teman-teman bisa klik video ada di atas, video link di atas gitu ya. Situ gue udah buatin sekitar tahun lalu gitu ya tentang registrasi GrabCar Airport kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada vendor Gama ya, Gama namanya. Gama transportasi atau apa gitu, pokoknya namanya Gama aja. Itu kantornya di belakang PT 107 gitu ya, di Jalan Benda juga tuh. Nah, terus yang keempat itu ada KJAJ. KJAJ nih vendor baru nih ya. Itu kantornya juga ada di belakang PT 107, masih berdekatan juga. Terus yang kelima itu ada Atran ya. Atran juga baru nih, baru gabung sama Grab tahun ini. Tahun lalu ya, dari tahun lalu dia udah gabung gitu ya, 2024 kalau nggak salah.
itu kantornya juga di Jalan Benda juga tuh. Nah, yang keenam itu ada KBBM. Nah, KBBM ini juga vendor baru nih. Ya. Itu sama. Kantornya juga ada di Jalan Benda gitu ya. Berdekatan juga sama PT 107. Terus yang terakhir tuh ada Diva Transportasi atau Diva Transportation gitu ya. Itu juga kantornya berdekatan juga di Jalan Benda kayak gitu. Jadi ada sekitar 7 vendor yang tadi udah gue sebutin. Ada Inkopol, Abinaya, PT 107, terus juga ada Gama, ada KJAJ, ada Atran, ada KBBM, sama ada Diva gitu. Nah, jadi teman-teman kalau mau bergabung silakan pilih vendor yang menurut teman-teman tuh bisa menaungi teman-teman dengan baik gitu ya. Karena setiap vendor itu ada kelebihan, ada kekurangannya juga gitu ya. Mungkin dari segi fasilitas gitu ya, aksesnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk masuk vendor ini, pertimbangin vendor-vendor yang lain karena kebijakannya pun juga beda-beda kayak gitu ya. Ya intinya tetap nantinya akan dimasukkan ke aplikasi Grab gitu atau Grab Bandara lah gitu ya. Nah, untuk nilai registrasinya itu beda-beda ya, nilai nominalnya ya. Tapi gue nggak mau ngebahas soal itu. Jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri aja kayak gitu ya. Oke, segitu aja untuk penjelasan tentang vendor-vendor ya, nama-namanya biar teman-teman nanti nggak bingung gitu ya, pilihannya yang mana aja untuk saat ini ya. Untuk saat ini seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke segmen kedua ya. Jadi seperti yang sudah gue sampaikan sebelumnya gitu ya, bahwa gue akan spill pendapatan gue gitu ya, khususnya di aplikasi Grab gitu ya selama bulan Januari ya, include dengan pendapatan GrabCar Airport gitu ya, pendapatan GrabCar Airport dan GrabCar reguler aja gitu ya. Jadi untuk dari aplikasi lain nggak gue masukin gitu ya, dan pendapatan lain misalkan dari offline gitu ya, itu nggak gue masukin ya. Jadi khusus untuk Grabnya aja selama bulan Januari gitu. Oke. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu bahwa ini rekapan pendapatannya itu sudah include nanti di akhir itu total pengeluaran operasional gue selama sebulan ya. Jadi pendapatan kotor sama total operasional sama sebulan nanti tinggal dikurang jadi pendapatan bersih gitu ya, biar gampang dipahami seperti itu. Dan disclaimer juga, ini sebagai bahan gambaran aja ya buat teman-teman ya, kira-kira gitu kan kalau narik di atau ngebit on beat di airport tuh pendapatannya berapa kayak gitu ya. Jadi bukan buat pamer nih ya, jadi disclaimer aja kayak gitu. Lagi juga pendapatan gue nggak seberapa sih karena ya begitulah ya. Oke. Yang pertama, untuk di minggu pertama ya, ini gue udah buka aplikasi Grab ya. Kalau di aplikasi Grab itu ada tabel pendapatan mingguannya itu tertulis di minggu 53, periode tanggal 30 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Oke. Di sini totalnya angkanya itu 3.528.200. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat 3.528.200. Periode minggu ke-53 tanggal 30 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 ya. Ini minggu pertama nih ya. Pendapatannya 3.528.200 ya. Karena ini ada tanggal 30 Desember sama tanggal 31 Desember kita kurangin ya. Jadi dari angka 3.528.200 kita kurangin 764.900 dikurang lagi 148.800. Jadi tanggal 30 Desember itu 764.900
dikurang tanggal 31 Desembernya 148.800 ya. Dari angka 3.528 dikurang 200. 3.528.200 dikurang 764.900 dan 148.800 gitu ya. Jadi pendapatan realnya ya setelah dikurang 2 hari itu untuk minggu pertama 2.614.500. Oke. Minggu pertama bulan Januari tahun 2025. Oke, masuk ke minggu kedua ya. Periode tanggal 6 Januari sampai tanggal 12 Januari. Itu di tabel teman-teman bisa lihat di angka 3.378.900 ya. Di minggu ketiga ya, periode tanggal 13 Januari sampai tanggal 19 Januari. Itu totalnya 3.480.940. 3.480.940. Oke, di minggu keempat, periode tanggal 20 Januari sampai 26 Januari. Pendapatannya 3.546.243 rupiah. Oke, ini minggu keempat ya, periode tanggal 20 Januari sampai tanggal 26 Januari. Nah, di minggu terakhir, di minggu kelima itu periode tanggal 27 Januari sampai tanggal 2 Februari 2025 ya. Nah, jadi ini karena ada include 2 hari di bulan berikutnya, kita kurangin ya, seperti minggu pertama tadi. Di sini di minggu kelima di tabel pendapatan grade-nya itu 4.420.507 rupiah ya. Kita kurangin 2 hari. Untuk tanggal 1 Februarinya itu di angka 724.300. Di tanggal 2 Februarinya dikurang lagi 850.091 rupiah ya. Jadi kita kurangin 2 hari itu dari angka 4.420.507. Oke, total pendapatan bersihnya di minggu kelima itu atau di minggu terakhir itu di angka 2.846.116. Oke. Jadi pendapatan itu di minggu kelima 2.846.116. Ya. Nah, sekarang gue coba tampilkan rekapan pendapatan bulan Januari nih ya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar. Ini udah gue rekap ya. Berikut pengeluaran harian selama bulan Januari. Jadi ini pengeluaran operasional aja ya, meliputi bensin, makan, sama parkir. Kayak gitu. Harusnya juga ada fee 10%. Nah, ini fee 10% nanti kita hitung aja dari omset GrabCar Airport-nya aja. Kayak gitu ya. Jadi nanti gue masukin ke pengeluaran harian. Kayak gitu ya. Tapi di sini nggak gue cantumin, nggak gue masukin. Jadi biar gampang nanti ngitungnya, tinggal dilihat dari pendapatan dari GrabCar Airport-nya aja. Oke. Nah, di sini total pendapatan gua selama 1 bulan ya. Tadi dari minggu pertama sampai minggu kelima itu totalnya itu 15.866.699 rupiah. Ya, jadi ini order khusus Grab aja ya, Grab Airport dan Grab reguler gitu ya. Jadi order yang dari bandara ke bawah sama yang dari bawah ke bandara, kayak gitulah kurang lebih kayak gitu. Apa definisinya gitu ya. Nah, untuk pengeluarannya selama 1 bulan untuk bensin, makan dan parkir itu totalnya 7.781.000. Dengan rincian bensinnya itu per hari 171.000 ya. Bensinnya sehari 171.000. Terus untuk uang makan itu per hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu 50.000. Nah, untuk parkir itu setiap hari dikenakan 30.000 ya. 30.000 rupiah. Totalnya itu 7.781.000 untuk pengeluaran harian selama bulan Januari ya. Nah, sekarang gua akan coba hitung ya, total pengeluaran fee 10%. Nah, ini buat tambahan informasi juga untuk teman-teman ya. Jadi kalau untuk kebijakan di 107 itu setiap ordernya itu yang dari bandara
dikenakan biaya 10% untuk biaya konsesi angkasa pura. Kayak gitu. Jadi dikenakan biaya 10% ya. Dan itu tidak berlaku, maksudnya kebijakan itu beda-beda ya setiap vendor ya. Ada yang sama, ada yang beda-beda. Ada yang berupa iuran, ada yang berupa potongan presentasi gitu ya. Kalau di 107 itu setiap satu order dipotong 10% kayak gitu. Nah ini gampang hitungnya jadinya. Kita hitungnya itu di pendapatan GrabCar Airport-nya aja. Di sini GrabCar Airport-nya itu selama 1 bulan, di bulan Januari itu dapat di angka 8.964.196. Untuk GrabCar regulernya 6.676.503 rupiah. Nah kita hitung 10% dari GrabCar Airport-nya aja, 8.964.196 ya. 8.964.196. Oke. Dikali 10% ya, dapat di angka 896.419,6 ya. 896.419,6. Oke. Untuk fee 10%-nya. Nah, kita hitung pendapatan bersih ya. Jadi pendapatan bersih itu kan ini total pemasukannya itu selama 1 bulan 15.866.699. Terus dipotong 3 pengeluaran yang tercantum di tabel itu bensin, makan sama parkir itu 7.781.000. 7.781.000. Nah, ini selisihnya itu di angka 8.085.699. Berarti 8.085.699 dikurang komisi 10%, yaitu 894.19,6. Oke. Jadi pendapatan bersih gua setelah dipotong operasional ya, sudah dipotong sama bensin, makan, parkir selama 1 bulan, dan fee 10% selama 1 bulan, yaitu pendapatan bersihnya di angka 7.189.279,4 rupiah. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini pendapatan bersih nih, udah dipotong operasional ya, bensin, makan, parkir sama fee 10%. Dapat di angka 7.189.279,4. Oke, dan ini sekali lagi pendapatan bersih ini hanya di aplikasi Grab ya. Jadi untuk aplikasi lain, karena gue juga main di aplikasi lain kayak di Gokar sama di InDriver, itu nggak gue masukin ya, di luar pendapatan itu, sama offline gitu ya. Nah teman-teman tinggal menilai sendiri ya, gambaran dari pendapatan gua, dari pendapatan kotornya, terus pengeluarannya sampai pendapatan bersihnya. Kira-kira masih worth it nggak jadi driver bandara kayak gitu? Oke? Ya oke, kita lanjut yang ketiga ya. Yang segmen ketiga ini gue akan bahas sedikit tentang aturan main di GrabCar Airport gitu ya. Oke, jadi menurut gua gitu ya, ada 3 hal penting yang harus teman-teman perhatikan nanti ketika teman-teman mungkin ingin bergabung jadi mitra driver GrabCar Airport gitu ya. Bebas mau vendor manapun gitu kan, tapi 3 hal ini yang pasti yang harus teman-teman perhatikan dan harus jadi concern utama gitu ya. Oke, jadi sebelumnya gue mau mengingatkan juga untuk rekan-rekan gitu ya. Misalkan ada niat mau jadi driver GrabCar Airport gitu ya, gue sih menyarankan untuk pertama itu harus cari tahu dulu seperti apa atmosfernya di airport gitu ya. Terus yang kedua itu
teman-teman kalau bisa gitu ya, jangan cuma satu aplikasi ya. Jadi jangan cuma ngandelin Grab aja gitu. Jadi harus punya beberapa aplikasi kayak gitu. Itu penting banget gitu kan. Itu jadi salah dua ya. Jadi modal penting lah gitu kan. Untuk kita bisa memulai on-beat di airport gitu. Nah, masuk ke 3 hal penting ini yang ingin gue sampaikan gitu ya. Yang pertama ya, yang perlu diketahui itu teman-teman bahwa semua driver GrabCar Airport gitu ya, semua teman-teman airport ya, mau di aplikasi Grab atau di aplikasi sebelah gitu ya, semuanya itu ada target yang wajib harus dipenuhi. Kita biasanya bilangnya ritase gitu ya. Jadi target ritase itu ada target harian, ada target mingguan, ada target bulanan. Intinya kalau di Grab itu total bulanannya sekitar 80 trip, mingguannya itu 20 trip, per harinya itu 4 trip. Jadi semua driver GrabCar Airport itu terikat dengan itu. Jadi ini jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman kalau mau masuk di airport ya. Kita terikat di situ karena itu udah masuk dalam surat perjanjian yang harus kita penuhi ya. Terus yang kedua itu masalah hari kerja ya. Nah jadi masalah hari kerja ini juga diatur di surat perjanjian nanti kalau teman-teman masuk ke airport gitu ya, dimanapun vendornya. Jadi hari kerja itu nggak bisa kayak aku cuma mau narik 3 hari ya, gue kejar nih 3 hari ini untuk dapat 20 trip gitu kan, atau 4 hari gue kejar 20 trip gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kayak lo weekday harus masuk, weekend juga harus masuk gitu. Kalaupun mau libur bisa libur, tapi ada syarat dan ketentuannya juga kayak gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman ketika udah masuk baca kontraknya aja sendiri gitu kan, seperti apa. Tapi yang jelas untuk hari kerjanya juga nggak bisa seenaknya kita juga gitu kan. Jadi kehadiran itu jadi perhatian khusus untuk manajemen vendor masing-masing pasti, karena tidak bisa pola kerjanya itu disamakan ketika lu narik di reguler terus disamakan narik kayak di airport gitu. Narik di reguler, narik di airport itu disamakan kayak narik di reguler gitu maksudnya. Kebalik ya. Itu. Yang kedua tuh masalah hari kerja ya. Jadi kita harus ngikutin aturan mainnya yang sudah tertulis di kontrak kayak gitu. Jadi ya kalau mau libur mungkin seminggu sekali lah sekarang jatahnya kayak gitu kalau mau aman ya, karena kan ada target ritase yang harus dikejar. Nah yang ketiga gitu ya, yang ketiga itu masalah tentang pembayaran komisi ya. Ini yang ketiga ini jadi perhatian khusus juga gitu kan. Kenapa gue masukin ketiga hal yang penting? Karena setiap vendor gitu ya, tadi kan udah gue kasih tahu sebelumnya ya, bahwa setiap vendor itu punya kewajiban konsesi yang harus dibayarkan ke Angkasa Pura gitu ya, kecuali Inkopol. Nah, kalau Inkopol itu langsung di cover sama Grabnya langsung gitu, kewajiban konsesinya itu gitu. Nah kalau untuk vendor-vendor lain ya dikembalikan ke drivernya, jadi driver yang nanggung. Contoh kalau kayak di 107 itu diberlakukan persentasi, jadi kayak satu order itu dikenakan 10%. Mungkin di vendor lain itu ada yang dikenakan iuran gitu kan, misalkan seminggu berapa, terus parkirnya berapa. Nah kalau di 107 untuk saat ini ya aturannya itu satu order itu dipotong lagi 10% plus parkir 30.000. Nah itu untuk 107. Tapi kalau teman-teman mencapai 5 trip nih, kalau di 107 satu hari itu dapat 5 trip, itu besoknya free parking mereka. Itu kayak gue misalkan hari ini gue dapat 5 trip, nah besok gue nggak bayar parkir, gue gratis parkir gitu. Jadi ada rewardnya di situ. Minimal mengurangi beban operasional lah kayak gitu, pengeluaran beban operasional gitu.
Nah, tapi yang lain itu beda-beda kebijakannya. Makanya gue bilang ini 3 hal yang penting ini harus diperhatikan karena menyangkut ke omset kita juga, kayak gitu, ke omset kita dan fokus kita ketika kita bekerja, kayak gitu. Karena banyak case-nya itu yang kayak misalkan di atas tuh lagi landai gitu kan, di bawah juga taikannya itu atau gendongannya itu susah gitu kan. Itu psikis kita tuh akan terganggu, akan terpecah-pecah gitu konsentrasinya karena memikirkan pembayaran konsesi juga, kayak gitu. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman kalau ingin masuk ke airport gitu kan. Jadi tantangannya sebenarnya lebih banyak sih ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menyikapinya itu lebih tenang, terus fokus apa yang kita kejar. Misalkan gue mau ngejar trip, gue mau ngejar omset, ya mungkin sih teratasi gitu ya. Karena sampai saat ini gue masih di sini kayak gitu. Itu sih teman-teman ya. Jadi 3 hal yang tadi itu aturan main yang penting menurut gue itu harus diperhatikan banget. Dan pokoknya pola kerja ketika di reguler itu sudah tidak bisa dipakai lagi ketika di airport. Jadi waktu untuk kerjanya itu harus lebih disiplin sih sebenarnya untuk mencapai target ritase. Jadi nggak bisa main-main gitu. Itu ya teman-teman ya. Untuk aturan mainnya menurut gua tuh yang penting tuh itu. Kalau misalkan ada yang lain boleh komentar di bawah aja. Oke? Kita masuk ke kesimpulan. Ya, oke, kesimpulan. Jadi dari 3 hal yang udah gue bahas ya. Dari yang pertama tuh tentang vendor, terus yang kedua spill pendapatan, pendapatan narik di airport ya. Yang tadi gue bahas 1 bulan terakhir atau bulan kemarin gitu ya. Terus yang ketiga tentang aturan main. Nah, kesimpulannya gitu ya. Untuk siapa mitra driver GrabCar Airport itu? Nah, untuk teman-teman yang pengen dapetin atmosfer yang beda ketika lo jadi Grab reguler gitu. Nah, kalau lo pengen dapat atmosfer yang beda gitu ya, omset yang mungkin bisa dibilang lebih besar gitu ya, karena memang secara hitung-hitungan tarifnya pun lebih mahal gitu ya, untuk airport gitu ya. Ya boleh-boleh aja gitu kan, tapi tetap harus difikirkan tentang aturan mainnya. Terus kesediaan waktunya yang mungkin bisa dibilang untuk saat ini ya harus lebih banyak jam kerjanya mungkin ya. Itu. Terus sama ada pengeluaran-pengeluaran lain gitu ya. Ketika nanti bergabung di airport kayak gitu teman-teman. Sama kesiapan fisik dan mental sih pasti kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah ready dan menurut teman-teman tadi ketika gue udah spill pendapatan gue dapat sekian gitu ya, menurut teman-teman itu cukup gitu ya go ahead gitu kan, kenapa nggak dicoba gitu. Karena kalau menurut gua, kalau ada tempat yang lebih baik, kenapa harus nyari tempat yang nggak baik gitu kan, kayak gitu teman-teman. Jadi harus tetap difikirkan ulang kayak gitu dan persiapkan segala sesuatunya sebelum kita terjun ke atmosfer yang baru. Itu sih sebenarnya. Yang pada intinya kesimpulannya kalau dari gue sendiri gitu ya, untuk video kali ini gue masih tetap di sini. Ya, gue masih tetap di sini selama menurut gue itu masih menguntungkan untuk gue. Ya. Jadi selebihnya apa yang udah gue sampaikan teman-teman bisa simpulin sendiri kayak gitu. Kalau memang
sudah melihat video ini lebih menguntungkan ketimbang narik di reguler, go ahead lah, mari bergabung dengan kami. Oke, itu aja video kali ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah-salah kata gitu ya. Apa yang gue sampaikan ini tidak lebih dan tidak kurang isi pemikiran gue aja, dan ingin berbagi informasi aja kepada teman-teman yang mungkin bermanfaat gitu ya. Oke, sekali lagi ucapin terima kasih. Kalau seandainya video ini rame gitu ya, dan teman-teman kiranya ada yang request untuk dibuatin video tentang registrasi kembali gitu ya untuk tahun ini, karena kan memang ada aturan-aturan baru tentunya gitu ya. Komen aja di bawah gitu kan, kalau video ini rame nanti kan gue buatin video terbaru, update terbaru untuk registrasi GrabCar Airport. Tapi khususnya untuk di PT 107 ya, nanti kan gue buatin videonya. Oke, gue cabut, terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.